Suasana malam di bangsal rumah sakit itu begitu sunyi. Hanya suara detak jarum jam dan dengungan AC tua yang menemani Rian, seorang mahasiswa kedokteran yang sedang magang. Lampu redup menerangi ruangan yang berisi 6 ranjang besi dengan kasur tipis. Sebagian besar pasien sudah tertidur, hanya tersisa 1 atau 2 yang sesekali terbatuk lemah. Rian menguap, rasa kantuk mulai menyerang setelah seharian berjaga. Ia melirik jam dinding, sudah hampir pukul 2 pagi. Biasanya inilah saat-saat paling berat bagi perawat jaga, ketika rasa lelah mencapai puncaknya dan gangguan dari dunia lain mulai terasa. Namun Rian tidak percaya tak hayul, ia hanya butuh istirahat sejenak. Dengan langkah malas, ia berjalan menuju ranjang kosong di sudut ruangan. Kasurnya tipis dan terasa dingin di punggungnya, tapi ia tidak peduli. Matanya perlahan tertutup dan ia mulai hanyut dalam kantuk. Baru beberapa menit berlalu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruangan mendadak turun drastis, membuat bulu kuduknya meremang. Napasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Kemudian terdengar suara. Sebuah napas panjang dan berat mendesis dari bawah ranjang. Awalnya Rian berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ia menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Dengan sangat perlahan ia menundukkan kepala, mengintip ke bawah ranjang. Saat itulah ia melihatnya. Sosok seorang wanita dengan wajah pucat keabu-abuan mengenakan gaun pasien rumah sakit yang lusuh dan berlumuran noda hitam. Matanya kosong, membelalak tanpa ekspresi, hanya ada kehampaan dan keheningan yang menelan jiwa. Mulutnya sedikit terbuka dan dari dalamnya terdengar suara napas berat yang berulang-ulang. Tangan kurusnya yang panjang mencengkeram lantai, kukunya hitam dan retak. Tubuhnya kaku, namun perlahan-lahan ia mulai bergerak. Merangkak ke arah Rian dengan gerakan aneh, seperti sendi-sendinya tidak bekerja dengan benar. Jantung Rian hampir berhenti. Tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu terus merangkak hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Rian. Bau busuk menguar dari mulutnya yang kini mengeluarkan suara lirih seperti gumaman orang sekarat. Tiba-tiba, tangannya mencengkeram pergelangan kaki Rian. Saat itu juga Rian tersentak bangun dan mendapati dirinya masih berbaring di ranjang. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke sekitar, semuanya tampak normal, tidak ada sosok menyeramkan itu. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, sesuatu membuatnya membeku. Ada bekas jari-jari hitam di pergelangan kakinya, dan dari bawah ranjang terdengar bisikan pelan, "Aku masih di sini." Rian terdiam, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang, nyaris terasa seperti akan meledak. Napasnya tersengal, tapi ia tidak berani bergerak sedikit pun. Ia hanya bisa menatap bekas jari-jari hitam di pergelangan kakinya, bekas cengkeraman yang terasa nyata. Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. "Aku masih di sini." Rian menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi bagaimana mungkin? Ia masih bisa merasakan sensasi dingin yang menjalar dari bekas cengkeraman di kulitnya. Dengan gerakan sangat perlahan, ia menurunkan kakinya dari ranjang. Lantai terasa dingin seperti es. Ia mencoba mengatur napas lalu menoleh ke bawah ranjang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun, sesuatu terasa janggal. Lantai yang seharusnya bersih kini tampak sedikit basah, seperti ada bekas sesuatu yang baru saja merangkak menjauh. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ia berusaha mengabaikannya dan berjalan menuju meja perawat. Ia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Dengan tangan gemetar, ia membuka daftar pasien yang dirawat di bangsal itu. Lalu matanya membelalak. Nama pasien di ranjang tempat ia tidur tadi sudah dicoret. Diedit dengan tulisan kecil di samping. Meninggal dunia 3 hari lalu. Rian mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Pasien yang tidur di ranjang itu sudah meninggal. Lalu siapa yang? Tiba-tiba lampu di bangsal berkedip-kedip. Suhu ruangan semakin turun drastis. Dari sudut mata, ia menangkap sesuatu bergerak di salah satu ranjang pasien. Dengan jantung berdebar, ia menoleh perlahan. Dan di sana ia melihatnya. Wanita itu berdiri di ujung ruangan. Gaun pasiennya kompang camping, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang sudah lama membusuk. Matanya masih kosong, menatap lurus ke arah Rian. Tapi kali ini ia tidak hanya diam. Dengan suara gemeretak, seperti tulang yang dipatahkan, kepala wanita itu perlahan miring ke samping. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arah Rian. Kemudian, ia mulai melangkah maju. Langkahnya aneh, tubuhnya sedikit terseret seperti tidak bisa berjalan dengan benar.
Suara gemeretak semakin terdengar, disertai napas berat yang semakin mendekat. Rian mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak nyata. Wanita itu terus mendekat. Mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara serak yang mengerikan. Temani aku. Saat itu juga, semua lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara napas berat di dekat telinganya. Gelap. Rian tidak bisa melihat apapun. Satu-satunya yang ia rasakan adalah hawa dingin menusuk hingga ke tulangnya, dan suara napas berat itu begitu dekat, seolah-olah sesuatu berdiri tepat di hadapannya. Jantungnya berdetak tak karuan. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara di sekitar terasa membeku. Ia mencoba bergerak mundur, tapi tubuhnya seakan membatu. Kemudian sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari kurus, dingin, dan kasar menggenggam bahunya dengan erat. Saat itu juga, lampu berkedip sekilas cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Rian membeku. Wajah itu. Wajah wanita itu kini hanya beberapa inci dari wajahnya. Kulitnya membusuk, matanya melotot tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Mulutnya menganga lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa, seolah rahangnya telah patah. Dari dalamnya keluar suara napas serak disertai bau busuk yang menusuk hidung. Seketika lampu kembali padam. Dan dalam kegelapan, ia mendengar suara berbisik langsung di telinganya. Aku tahu kau bisa melihatku. Sekarang, kau milikku. Tangan yang mencengkeram baunya tiba-tiba menarik tubuhnya ke depan dengan kekuatan luar biasa. Rian berusaha berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Dunia di sekitarnya berputar, kepalanya terasa pusing hingga tiba-tiba ia terjatuh dari ranjang. Dengan napas terengah-engah, ia merangkak mundur menjauhi tempat tidur itu. Lampu-lampu kini sudah menyala kembali, dan bangsal tampak seperti biasa. Semua pasien masih tertidur lelap, seolah tidak ada yang terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Tidak, bekas cengkeraman di bahunya masih terasa sakit. Lantai tempat ia jatuh terasa basah, dan ketika ia melihat ke bawah ranjang, ada sesuatu yang tertinggal di sana. Setangkai bunga melati yang sudah layu, dan bekas sidik jari hitam di lantai, seolah seseorang yang tangannya berlumuran kotoran atau darah telah merangkak keluar dari sana. Rian tidak bisa lagi tinggal di ruangan itu. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri dan berlari keluar dari bangsal tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat melewati lorong rumah sakit yang sepi, ia merasakan sesuatu. Bayangan samar di sudut ruangan. Seseorang sedang berdiri di ujung lorong, menatapnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi siluetnya mengenakan gaun pasien yang sama. Dan saat Rian berlari semakin jauh, suara itu kembali terdengar menggema di sepanjang lorong. Aku masih di sini. Kau tidak akan bisa lari dariku. Sejak malam itu, Rian tidak pernah kembali ke rumah sakit itu. Ia meminta dipindahkan ke tempat lain. Namun, setiap malam saat ia mencoba tidur, ia selalu terbangun dengan perasaan yang sama. Seolah-olah seseorang sedang merayap di bawah ranjangnya. Dan setiap kali ia menoleh ke bawah. Sejak kejadian itu, Rian tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wanita itu selalu menghantuinya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di bawah ranjangnya. Bahkan di kos tempatnya tinggal, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya, hanya suara. Malam-malam saat semua lampu sudah dimatikan dan suasana sunyi, ia sering mendengar sesuatu bergerak di bawah tempat tidurnya. Suara gesekan pelan seperti kain yang terseret di lantai. Kadang-kadang, ada suara napas berat yang muncul begitu dekat di telinganya, membuatnya terjaga dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang paling mengerikan terjadi malam itu. Rian terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Kamar kosnya terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan bersinar redup di balik jendela, menyorot bayangan ranjangnya ke lantai. Ia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya memerintahkannya untuk menoleh ke samping. Saat itu juga, jantungnya hampir berhenti. Ada sesuatu yang merangkak keluar dari bawah ranjang. Tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam mencengkeram lantai. Perlahan, tubuhnya menyembul keluar. Gaun pasiennya lusuh dan penuh noda gelap yang tidak jelas apakah itu darah atau kotoran. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tapi Rian bisa melihat matanya yang kosong. Dua lubang hitam yang menatap langsung ke arahnya. Mulut wanita itu perlahan menganga, mengeluarkan suara berderak seperti tulang yang retak. Saat itu juga, lampu kamar Rian berkedip-kedip. Udara terasa lebih dingin hingga napasnya mengeluarkan uap. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya membeku di tempat. Wanita itu kini sudah merangkak setengah keluar dari bawah ranjang.
Tubuhnya bergerak aneh, seperti tulangnya tidak terpasang dengan benar. Setiap sendinya berbunyi krek, krek, krek saat ia bergerak maju. Tangannya terangkat mengarah ke pergelangan kaki Ryan. Dan saat ia mencengkeramnya, rasa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Panik, Ryan akhirnya berhasil menarik napas dan berteriak sekuat tenaga. Lampu tiba-tiba menyala kembali dengan normal. Wanita itu menghilang. Tapi ketika Ryan melihat ke lantai, di tempat tangannya tadi dicengkeram, ada bekas sidik jari hitam yang masih tertinggal di kulitnya. Di bawah ranjangnya ada setangkai melati yang layu. Malam itu Ryan tidak bisa tidur lagi. Ia menghabiskan sisa malamnya duduk di sudut kamar dengan lampu menyala, jantung masih berdebar keras. Namun, yang paling mengerikan adalah pesan yang ia terima di ponselnya keesokan harinya. Sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim. Aku sudah keluar dari bawah ranjang. Sekarang, aku akan ikut bersamamu. Ryan merasakan darahnya membeku saat membaca pesan itu. Tangannya bergetar, hampir saja ia menjatuhkan ponselnya. Aku sudah keluar dari bawah ranjang. Sekarang aku akan ikut bersamamu. Matanya terpaku pada layar. Tidak ada nomor pengirim, tidak ada nama, hanya kalimat itu. Perlahan, ia menoleh ke sekitar kamar kosnya. Tidak ada yang berubah. Kamar kecil itu masih sama seperti sebelumnya. Tapi perasaan tidak nyaman semakin kuat, seperti ada seseorang yang mengawasinya. Berkali-kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kurang tidur. Tapi bagaimana bisa ia mengabaikan semua bukti yang ada? Bekas sidik jari hitam di kakinya, bunga melati yang terus muncul, dan kini pesan aneh itu. Ia menghapus pesan itu dengan cepat, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia tidak bisa tinggal di kamar ini lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi beberapa barang ke dalam tas. Begitu ia meraih kunci kamar untuk pergi, ponselnya kembali bergetar. Satu pesan baru, dari nomor yang sama. Jangan pergi, aku sudah di dalam kamarmu. Ryan merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya perlahan beralih ke cermin yang tergantung di dinding, dan di sana, di dalam pantulan cermin, wanita itu berdiri di belakangnya. Ia begitu dekat, kulitnya pucat membiru, bibirnya pecah-pecah, dan matanya kosong, hanya dua lubang hitam yang menganga. Tangannya terulur, hampir menyentuh bahu Ryan. Ryan berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi sebelum ia bisa bernapas lega, lampu kamar tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar suara napas berat. Lalu sesuatu berbisik di telinganya, begitu pelan namun jelas. Aku sudah keluar dari bawah ranjang. Dan sekarang, aku ada di belakangmu. Saat itu juga, sesuatu meraih bahunya dengan erat. Tangan kurus dan dingin yang sama. Ryan menjerit. Namun sebelum suaranya benar-benar keluar, semuanya mendadak gelap. Keesokan harinya, pemilik kos menemukan kamar Ryan dalam keadaan kosong. Tempat tidur masih rapi, lampu menyala, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ryan. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah setangkai bunga melati yang layu di lantai, dan pantulan samar seorang wanita pucat di dalam cermin.